Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan, saya Karisma Fatia Nugraini, saya Miftahul Jannah, saya Saira Oktaviana, saya Olivia Anjani, dan saya Najila Rahmatullayanti. Kami akan membuat vlog berita yang bertema pembulian. Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam berita siang hari ini. Kasus perundungan atau bullying menjadi perhatian masyarakat. Seorang siswa SMA Negeri 1 Girimanto menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya, lantaran tidak mau bergaul dengan teman sekelasnya. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial dan mendapatkan respon luas dari masyarakat. Kini guru melakukan penyelidikan dan memberikan pendampingan kepada korban. Sementara itu, Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa tindakan perundungan tidak bisa ditoleransi dan meminta maaf sekolah agar lebih aktif menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Itu loh anak baru di kelas kita, sombong banget. Ayo balik sana lagi, ayo. Belagu banget sih anak baru. Jangan gitu. Cari muka banget sih, belain anak baru. Selamat siang Pak, izin bertanya tentang kasus pembulian di sekolah. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus pembulian di sekolah? Salah satu dosa besar di dunia pendidikan itu adalah yang pertama kasus bullying ya. Jadi ini menjadi perhatian yang sangat utama dan tentu saja menjadi sebuah gerakan bagaimana bullying ini jangan sampai terjadi di sekolah kita. Dan kalaupun terjadi maka mestinya nanti ada tindakan-tindakan yang itu semuanya arahnya adalah untuk edukasi. Jadi tidak ada istilahnya punishment atau apa, tapi lebih ke edukasi bagaimana perundungan tidak terjadi di sekolah kita. Tindakan sekolah yang dilakukan untuk menghindari bullying Banyak ya, jadi dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian juga mungkin pernah ada lomba poster terkait dengan bullying, dan poster-poster itu kan nanti bisa juga ditempel di dinding-dinding sekolah sehingga nanti bisa mengingatkan bahwa kegiatan bullying ini jangan sampai terjadi. Kemudian tentu saja ya menyampaikan program ini ke orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu adalah sebagai mitra sekolah dan juga punya tanggung jawab yang sama. Jika ada siswa yang terbukti melakukan bullying, tindakan apa yang Bapak lakukan? Nah, untuk kesini memang harus hati-hati. Jadi sampai pada tahap menyatakan siswa itu melakukan bullying itu harus hati-hati. Yang pertama kita lihat dulu. Jadi kalau misalkan ada pengaduan ya kita klarifikasi itu ya baik yang diadukan maupun yang mengadukan. Kemudian kalaupun memang betul-betul terjadi, kita tidak bisa langsung mengeluarkan. Jadi tetap nanti ada pendekatan dulu. Latar belakangnya apa? Kemudian yang bersangkutan insaf atau enggak, mengakui kesalahan atau enggak. Ini yang tata-tata ini yang kita lalui. Jadi tidak serta-merta anak kita barang enggak, harus ada edukasi, harus ada bimbingan supaya nanti kejadian itu juga tidak menjalar ke yang lainnya. Jadi tidak harus dikeluarkan. Tetapi jika memang istilahnya efek yang ditimbulkannya itu memang berat, dalam arti sampai mencemarkan nama sekolah, sampai diviral, itu mesti nanti ada tindakan yang lebih tegas. Ya itu mungkin dikembalikan ke orang tua gitu. Sudah Pak, makasih. Oh gitu, ya makasih. Yeah. Selamat
siang Ibu, saya ingin berbicara mengenai masalah bullying di sekolah. Bisa Anda ceritakan apa itu bullying menurut Ibu? Ya, selamat siang Mbak Mita. Kalau menurut saya, bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan, bisa melalui verbal atau non verbal. Apalagi zaman sekarang bullying itu sudah sudah meningkat ke sosial media. Kalau kita biasanya menyebutnya juga cyberbullying. Itu kayak suatu tindakan penindasan ataupun sikap menyakiti orang lain, bisa dalam fisik atau verbal atau maupun dengan ketika kita di sosial media. Bentuk-bentuk bullying seperti apa yang biasanya terjadi di sekolah? Bentuk bullying yang sekarang tuh paling marak itu sebenarnya di sosial media itu paling banyak ya. Jadi itu loh, buat stiker pakai foto teman atau foto apa, terus nanti dikasih fotonya pas temannya lagi ketawa, apalagi tidur, apalagi gimana, itu dikasih kata-kata untuk stiker di WA. Terus kalau di sekolah ini juga kan ngejek manggil nama orang tua gitu kan biasanya, sama apa ya, mungkin ya kalau orang itu paling enggak. Menurut Anda, apa dampak bullying terhadap keluarga? Besar sih. Kalau kita amati itu korban itu dia itu bisa mengakibatkan penurunannya motivasi dia belajar dan sampai sekolah, akhirnya prestasinya turun, terus dia rasa mungkin depresi. Ada juga di kasus di luar sana itu sampai ada yang Terakhir, apa pesan Anda untuk para siswa yang kalau pesan saya ya, kita kalau bertindak itu janganlah menyakiti, karena apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kita tidak tahu seberapa dalam perasaan orang itu dalam menerima tindakan kita. Jadi takutnya ya banyak ya bullying itu terjadi awalnya dari sekolah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Pemirsa, kasus perundungan tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam pada korban. Mari bersama mencegah bullying dengan saling menghargai dan menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Demikian berita siang hari ini. Saya Karisma Fathia Nugraini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa kembali.